kudus. Jangan sampai karena kita ingin diterima sama dunia, kita berkompromi dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Harusnya kita pegang teguh kebenaran firman bahwa kita harus jaga hidup kita kudus. Dan saya mau bilang ini, menjadi kudus bukanlah kampungan. Kita hanya memastikan bahwa hidup kita benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh nonton, kita nggak boleh makan keluar, kita nggak boleh pesta dengan teman-teman. Tapi pilihlah film yang baik ketika kita ngumpul dengan teman-teman. Jangan ngomong yang sia-sia. Ketika kita pesta, ya jangan hura-hura sampai kita mabuk-mabukan, lupa diri, dan menyanyiakan hidup kita. Karena hidup kita adalah ibadah kita yang sejati kepada Allah. Yang berikutnya, tanggung jawab kita adalah menabur benih. 2 Korintus 9 ayat 7 bilang gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan itu menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Kita ingin diberkati dan ada prinsip tabur tuai. Kalau kita ingin beroleh kemurahan, kita juga harus menunjukkan kemurahan. Firman Tuhan berkata, hendaklah setiap kita memberikan dengan kerelaan hati. Jadi ukuran kita memberi itu berdasarkan kerelaan hati kita. Nggak boleh dengan sedih, apalagi dipaksa. Bukan karena takut kita memberi, tapi kita beri dengan sukacita. Dan karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita ingin menabur, dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Katakan amin. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, kalau kita pengen diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus memberi. Tanggung jawab kita adalah menabur benih. Tanggung jawab Tuhan adalah memberkati benih kita sehingga hidup kita berkelimpahan. Ada orang yang pernah datang kepada kami. Dia bilang gini, bilang sama suami saya, Ko Jojo, kami ini sebenarnya lagi susah. Tapi saya ingin tabur mobil saya untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Kami heran. Saya bilang gini, kenapa nggak jual aja mobilnya supaya kamu bisa mencukupi kebutuhan rumah tanggamu? Dan dia jawab begini, kalau mobilnya kami jual dan kami pakai uangnya untuk hidup, kan habis dimakan, Jenny. Tapi kalau kami tabur untuk pelayanan, kan jadi benih. Saya sampai bingung. Anda mengerti bedanya di mana? Kalau dimakan, kan habis. Kalau ditanam jadi benih, benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah lebih banyak. Orang yang ngerti nabur ini membuat saya sangat-sangat tercengang karena saya belum pernah mendengar perkataan yang sedemikian. Dan kami saksikan sendiri dengan mata kepala kami. Sejak mereka menabur, hidup mereka sangat diberkati. Saya sampai kaget. Mereka tiba-tiba telepon ke kantor Tangan Pengharapan. Mereka mau nabur untuk pelayanan Tangan Pengharapan. Wow, saya amazed. Dari minus jadi surplus. Firman Tuhan tuh gak pernah salah. Kita pengen Tuhan berkati kita. Itu kan tanggung jawab Tuhan. Kita selalu nuntutnya tanggung jawab Tuhan. Ayo dong Tuhan, Tuhan berkati saya dong. Tapi hey, apa yang jadi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita nabur benih. Pernah nabur gak kok mau nuai? Ada lagi, Malaki 3 ayat 10. Banyak orang Kristen sebel ayat ini, tapi saya harus bacain kebenaran ini. Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Tanggung jawab Tuhan dalam hidup kita adalah memberkati kita, menjaga ladang kita. Tetapi ingat, tanggung jawab kita adalah menabur benih. Bicara soal menabur untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu perpuluhan,
dan persembahan khusus. Kemudian tanggung jawab kita lagi bekerja dengan sungguh-sungguh menanami ladang kita. Kita minta Tuhan kirim hujan. Kalau Tuhan kirim hujan dan ladang kita tidak ada benihnya, apa yang terjadi? Ladang kita becek, ladang kita banjir karena nggak ada benihnya. Tuhan yang akan kirim hujan, tapi tugas kita nanam benih. Kalau kita mau diberkati Tuhan, tanggung jawab kita tanam benih, tabur benih. Amin.